شيخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمصنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى وبنية الشفاء والصحة والعافية والسلامة والبركة والنصرة في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah mengabulkan kita di dalam masjid ini untuk menunaikan kewajiban, yaitu menuntut ilmu agama. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 18. Baris ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna min akmalil mu'minina imanan ahsanahum khuluqan wa altafahum bi ahlihi. Rawahu Tirmizi wal Hakim an Aisyah. Menitkan akan dia hadis oleh Imam Tirmizi dan Imam Hakim daripada Siti Aisyah, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Jadi ujar Nabi, orang yang paling sempurna iman itu nang bagus akhlak, bukan nang banyak ilmunya. Jadi walaupun ilmu sedikit tetapi banyak, cuman akhlaknya mulia, akhlaknya baik kepada sesama, nah itu yang paling sempurna iman. Karena akhlak mulia itu buah daripada keimanan yang ada di dalam hati. Dan yang bersikap lembut kepada keluarganya itu maksudnya anak istrinya yang paling dekat. Orang yang bagus akhlaknya dan bersikap lemah lembut kepada keluarganya itu yang paling sempurna imannya. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam Hakim dari Aisyah.
Jadi Yazidin orang mukmin itu orang yang beriman. Yang sempurna imannya adalah mereka yang terbaik akhlaknya. Berarti Nabi kita itu orang yang paling sempurna iman di antara makhluk Allah Ta'ala. Yang paling sempurna iman yaitu Nabi kita. Karena Nabi kita itu wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah Ta'ala memuji Nabi kita, sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai perangai yang paling mulia, paling agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalau tidak salah itu ayat turun kepada Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad dilempari dengan batu ketika berdakwah ke negeri Taif. Namun Sidin kada mendoakan celaka, kada malah mendoakan supaya mereka dapat hidayah, atau Sidin berharap keturunan mereka nanti ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk akhlak yang tinggi, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada diri Sidin. Karena orang memusuhi, melempari dengan batu, mengusir, tapi beliau mendoakan dengan kebaikan. Nah, itu akhlak yang luar biasa. Yakni keimanan itu direalisasikan, maksudnya dibuktikan, diamalkan dalam bentuk amal nyata. Jadi iman itu letaknya di dalam hati, lalu dibuktikan, dizahirakan keimanan itu dengan amal nyata. Kenapa amal nyata? Akhlak baik. Banyak akhlak yang baik ini. Sekurang-kurangnya membuangi duri di tengah jalan, menyingkirkan paku di tengah jalan supaya orang Islam lalu lalang kada celaka. Nah, itu saksikanlah orang itu ada iman di hatinya. Itu diantara banyak kayak akhlak-akhlak mulia, mengucapkan salam ketika ketemu orang Islam, senyum ya Allah. Nah, itu pembuktian keimanan yang ada di hati. Dengan melakukan berbagai macam sifat yang utama, sifat yang terpuji yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan meninggalkan segala perbuatan yang hina lagi tercela. Juga bersikap lemah lembut dan menaruh rasa kasih sayang yang tinggi terhadap istri, terhadap anak-anak, serta sanak kerabat keluarga dekat. Jadi dalam hadis ini ibaratnya tuh menyuruh kita lah secara tidak langsung untuk kita tuh berbuat baik, berakhlak mulia, berlemah lembut kepada istri, kepada anak. Karena Nabi Muhammad sidin kayak itu, maka kita disuruh untuk mengikuti akhlak Nabi Muhammad sebagai bukti keimanan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, rawahu Ibnu Hibban. Yang artinya sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku jar Nabi adalah orang yang paling baik, maksudnya akhlaknya, di antara kamu terhadap keluarga. Nah, sebaik-baik kalian itu nang baik akhlaknya kepada keluarga. Dan aku paling baik di antara kalian bagi keluargaku.
Hadis riwayat Ibnu Hibban. Khairukum linisaihi wa ana khairukum linisai. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kamu terhadap istri. Pokoknya suami yang paling terbaik itu Rasulullah SAW. Ayah yang paling terbaik kepada anak-anaknya itu Rasulullah SAW. Tetangga yang paling terbaik seluruh alam semesta nih itu Rasulullah SAW kepada tetangganya. Rekan sahabat yang paling terbaik itu Rasulullah SAW. Baiknya Rasulullah itu karena akhlaknya. Jadi Rasulullah itu mulia itu yang tuh karena akhlaknya. Selain mulia juga rupanya tampan. Cuman yang paling ditonjolkan itu akhlak. Makanya dalam kitab Maulid kan, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Dan adalah Rasulullah SAW manusia yang paling baik khuluqan itu akhlak, wa khalqa dan bentuk fisik. Jadi nang diudah-udahkan situ akhlak adalah hanya bentuk fisik. Karena yang membuat seseorang itu mulia itu karena akhlaknya, bukan karena fisiknya. Cuman Nabi kita tak kompol keduanya, akhlaknya mulia, fisiknya sempurna kada ada cacatnya. Jadi nang kita contoh tuh kawa akhlak Rasulullah, lamun muha sidin, hidung sidin, mata sidin kan kawa kita nuruti. Karena sidin itu adalah makhluk yang paling sempurna, nang kada ada cacatnya. Kada kawa kita nuruti nang macam fisik Nabi itu memang anugerah dari Tuhan. Nang kita turuti itu kawa akhlak sidin. Kita menggambar Nabi Muhammad itu tidak boleh, karena begitu sempurnanya kada kawa kita ini menggambar Nabi Muhammad, dan kada boleh ya. Makanya kan di rumah kita tuh kada ada foto Nabi Muhammad, gambar Nabi Muhammad kada ada. Karena di zaman Nabi itu memang kada ada foto, dan kada kawa dilukis nang saking sempurnanya lah fisik Nabi Muhammad, kada kawa dilukis, kada kawa dipoto. Nah, kayak kita ini orang jujur, menung kada ada itu kada usah diada-adakan ya lah. Nah, tapi kalau bubuhan sebelah itu gambar Tuhannya ada, yalah, gambar Tuhannya ada ya, gambar Yesus ya di dindingnya. Padahal Nabi Isa itu, antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu jauh sekitar 500 tahun, sedangkan zaman Nabi Muhammad jangan ada gambar, apalagi zaman Nabi Isa. Nah jadi kita nih jujur-jujur aja, mengkadeda atau kada usah ada gitu. Dan kita kada boleh juga menggambar Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad terlalu sempurna makhluk Tuhan sehingga kada kawa dilukis, kada kawa digambar. Cuman kita mendengar tentang riwayat sidin aja gitu nah. Mendengar kayak ini, hidung sidin, alifiyul anf, mimiyul fam, nuniyul hajib. Alifiyul anf seperti huruf alif, hidung sidin mancung seperti huruf alif. Mimiyul fam, mulut sidin seperti huruf mim. Nuniyul hajib, alis sidin seperti huruf nun. Kemudian halaman 9, Nabi kita bersabda, man sabara ala su'i khuluqim ra'atihi a'tahu Allahu minal ajri misla ma a'ta Ayyub alaihi salamu ala balaihi. Ini termasuk akhlak nih, akhlak mulia nih.
Apa akhlak mulianya? Sabar menghadapi perangai jahat istri. Itu termasuk akhlak mulia. Bersabar itu nah, sabarnya itu nah. Barang siapa bersabar menghadapi keburukan akhlak istrinya. Contoh, seseorang ini diuji Tuhan, suami ini diuji Tuhan, punya istri nang akhlaknya buruk. Contohnya pemamaian, contohnya wani-wani laki, wani melawan dan lain sebagainya. Kada penurut, membangkang, nah, memamai, menceleng. Cuman laki ini sabar aja. Bila bini memamai, kada jompat memamai, pura-pura tuli ya. Nah, mengkawa sabar itu termasuk akhlak mulia. Menyandang nang dari istri tah. Napa jar? Maka Allah akan memberikan pahala kepadanya, kepada lakinya itu berkat nang lakinya sabar tah. Seperti pahala cobaan yang telah diberikan kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Gonol pahalanya leh, pahala sabar nih. Bahkan ada sebagian wali-wali Allah Ta'ala yang diangkat menjadi wali itu dengan berkat sabar menyandang ujian, bala musibah, bala jonanya bisi istri pamamayan dari istri nang durhaka sabarnya. Tuhan maras, lalu Tuhan angkat derajatnya ada juga. Di antara wali-wali Allah Ta'ala nang jadi wali berkat sabar menghadapi perangai jahat istrinya. Sehari misalnya 10 kali mamai, banyak benar pahala sabarnya nih. Lamun tahan menyandang luar biasa. Jadi sabar di sini contoh misalnya bina bemamai nyaranai aja kada melawani. Batu ya kada melawan bang, kada menempeleng, kada melawani pandir, baranai aja. Sabar aja dah. Nah ini berat pang lah, oleh orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai ya Allah disebutkan dalam riwayat itu macan pun, singa nang di hutan pun tunduk kepada seseorang laki-laki nang inya ini sabar punya istri durhaka. Bila boleh ke rumah bini memamai sabar aja nya. Pegawiannya ke hutan mencari kayu bakar dijual ke pasar. Sampai di hutan ada macan kedua nih memakan orang ini. Karena macan pun, singa pun maras lawan orang nang dimamai oleh bini ini, sehingga macan pun hakun membawakan kayu bakarnya menyahan di belakang macan ke singa katalah sampai ke rumahnya. Jadi kan uyuh mengangkat kayu bakar macan singa tadi mengangkatkan kayu bakar tadi bulik singanya pulang ke hutan. Nah ada itu kisahnya nih tah, itu berkat sabar menghadapi perangai jahat istrinya. Sampai macan pun maras. Kenapa? Macan di rumah taharat. Maksudnya bini yang di rumah tuh bagaikan macan taharat. Jadi macan di hutan ini marasnya melihat. Allah telah memberikan 4 macam cobaan kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub nih, yakni seluruh hartanya musnah, semua anak-anaknya hancur, maksudnya meninggal dunia, sekujur tubuhnya menjadi bopeng, dan seluruh manusia meninggalkan kecuali seorang istri tercinta. Nama istri sidinang setia tunang seikong itu namanya Rahmah. Cocok aja bang, Rahmah itu artinya penyayang. Artinya penyayang itu kan kadang-kadang meninggalkan ke laki. Nang bini-bini nang lain meninggalkan. Ini namanya pas ada duit abang disayang, tak ada duit abang ditendang ya.
Bermacam-macam harta yang dimiliki Nabi Ayub, seperti unta, sapi, kambing, dan keledai, semua musnah dimakan api. Beliau memiliki 500 pasang unta. 500 pasang unta, banyak benar leh. Dan dipelihara oleh 500 budak pulang. Masing-masing unta itu ada yang menjaga, memelihara, memberi makan, menggembalakan, ya Allah. Setiap budak tersebut memiliki istri pulang dan anak, memiliki istri, anak, serta harta kekayaan. Kan budak sih dia sugih, budak nang tukang urusi nang unta tuh aja sugih, apalagi sidinnya. Dan 3 orang ajudan yang gagah perkasa telah menyatakan keimanan mereka kepada Nabi Ayub. Pada sidin bisi ajudan nih, gogoh gono lawaknya beriman kepada Nabi Ayub. Adalah iblis, si iblis nih. Iblis itu namanya Azazil, cuman karena inya kadahuan sujud kepada Nabi Adam, lalu berubah namanya jadi iblis. Iblisnya orang yang putus daripada rahmat Allah. Iblis makhluk yang tak pernah terhalang, makhluk yang tak pernah terhalang dari apa saja yang ada di langit. Artinya iblis ini mendengar apa-apa yang tertulis di Lauhil Mahfuz, nang dipandirakan malaikat, mendengar yang akan terjadi, takdir Tuhan yang akan terjadi, mendengar iblis ini. Suatu hari iblis mendengar para malaikat sedang memohonkan ampunan kepada Nabi Ayub. Malaikatnya ada tugasnya lah meminta akan ampun kepada hamba-hamba Allah. Termasuk kita menuntut ilmu agama nih. Selama kita duduk di majelis ilmu agama, itu ada malaikat yang ditugaskan memintakan ampun atas dosa-dosa orang yang duduk di majelis ilmu. Perasaan dengki dalam hati iblis mendorong untuk mengajukan permohonan kepada Allah. Dengki, ada sifat dengki. Lijamin Nabi Adam ya Allah, dengki. Wahai Tuhanku, ujar si iblis nih. Ini mah aku ya Tuhan, Allah Ta'ala Tuhan ya Allah. Ya anu juga bang. Dulunya alim, iblis ini pangkatnya alim, abid, ya kalau arif billah pangkatnya dulu. Tapi wah ini kada lagi, wah ini mal'un, anunya gelarnya terkutuk. Wahai Tuhanku, aku melihat hambamu Ayub senantiasa bersyukur dan menghaturkan puji kepadamu. Andai kata engkau memberikan cobaan kepadanya, niscaya tidak akan lagi dia bersyukur dan taat kepadamu. Artinya tuh Nabi Ayub tuh nah hamba pian nya kan sugih nyata bersyukur, sugih bang, dapat nikmat. Coba bang seandainya pian beri ujian habis hartanya atau matian anaknya, namun nah kau lagi bersyukur. Nah ujar si iblis nih, napa aja Allah Ta'ala jawab Allah, pergilah engkau kepada Ayub dan aku memberikan izin kepadamu untuk mengganggu harta kekayaannya. Nya si iblis ininya pada kau juga mengkada dengan izin Allah. Kalau kau mengganggu mengkada dengan izin Allah, jadi ya Tuhan, aku izini ikamah iblis untuk mengganggu harta kekayaan, silahkan. Setelah mendapatkan izin dari Allah, iblis selalu datang kepada setannya anak buahnya, jin serta ifrit. Ifritnya sejenis jin juga. Kepada setan serta jin dia berkata, ujar iblis, aku telah diizinkan oleh Allah untuk memporak-porandakan harta kekayaan Ayub. Kemudian dia
ia si iblis memerintahkan kepada si Ifrit, datangilah unta-unta Ayub dan bakarlah berikut para pengembalanya. Itu tugas si kamu. Setelah memberikan instruksi atau perintah kepada Ifrit, iblis segera mendatangi Nabi Ayub yang ketika itu sedang mengerjakan sholat. Iblis berkata, wahai Ayub, seluruh unta dan pengembala yang engkau miliki kini telah musnah dimakan api. Nah, fajar Nabi Ayub, jawab Nabi Ayub, alhamdulillah ya sidin. Nabi lah mangkatnya tinggi, jadi harta itu ada diandak dalam hati, nang dalam hati sidin Allah, dalam hati sidin akhirat lebih baik daripada dunia. Jadi ketika musnah dimakan api, alhamdulillah ya sidin. Kadang innalillah atau kadang kita bisa innalillah leh abakaran pohomaan musim kemarau nih, innalillah astagfirullah. Kalau Nabi Ayub alhamdulillah ya sidin. Sedikit pun hati sidin itu kan berubah. Kada denang sedih, kada la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kada ada rasa takutan kehilangan dunia, kada ada cemas, kada ada duka cita kehilangan dunia. Alhamdulillah ya sidin. Mampukah kita nangkai itu juga leh kepada Nabi Ayub nih. Bulik pengajian hilang sandal sabalah, alhamdulillah. Nukar pulang kena nahanya kawakah itu leh. Allah telah memberikan sejumlah unta kepadaku berikut para pengembalanya, dan kini dia Allah telah berkenan mengambilnya kembali. Nah, jadi inya siapa? Nabi Ayub nih sidin tadi jadi masalah kenapa? Kada merasa memiliki, nyeneng masalah lian karena merasa memiliki. Itu nang masalah, nang jadi masalah, jadi sedih, jadi saring, jadi duka cita, itu karena ada merasa memiliki. Kalau Nabi Ayub nih sedikit pun kada merasa memiliki. Nang kayak model kayak tukang parkir ya Allah, orang datang bawa mobil Avanza atau Alphard kayak ini ya Allah, di parkir orang membawa beli pulang biasa aja. Tukang parkir tuh ada merasa memiliki. Tuhan juga nang memberi nikmat, Tuhan juga nang mencabut nikmat, terserah Tuhan. Tak kalah iblis nih, karena nang kehendak iblis ini supaya Nabi Ayub ini hamuk kehilangan harta. Ternyata sidin bersyukur dapat harta, bersyukur diambil Tuhan, bersyukur juga. Nah, iblis pun berbuat hal serupa terhadap ternak-ternak Nabi Ayub yang lain. Coba apa lagi nang lain bilang binasakan apa nang lain. Kemudian dia mendatangi Nabi Ayub lagi seraya berkata, wahai Ayub, angin kencang telah merusak seluruh tanamanmu. Nabi Ayub menanggapinya dengan memanjatkan puji kepada Allah dan mengagungkannya. Alhamdulillah wa syukurulillah, jar Nabi Ayub. Ibaratnya pohon getah hangus dibakar misalnya tah, atau dicontoh orang misalnya kambing. Nah, alhamdulillah ya Nabi Ayub nih, wa syukurulillah ya nih, karena sini nggak ada merasa memiliki. Namun kita ada rasa memiliki. Jadi pas bilang abu teh sarik kai melapor aja ke polisi dan lain sebagainya. Nah, karena merasa memiliki. Kalau Nabi Ayub kada ada merasa memiliki. Nah, betul bacaannya iblis kah? Iblis menjadi gusar, tambah sarik ke iblis. Nguarnya aja iblis gini. Iya, tetapinya nih hatinya kada berubah, tetapinya nih gembiranya kepada Allah. Nah, kada sedih. Lalu menghadap kepada Allah si iblis nih.
seraya berkata, "Ya Allah," jar iblis pulang, "izinkanlah aku membunuh anak-anak Ayub." Ulang nih. Jawab Allah, "Pergilah, silahkan ya Tuhan. Tafadhol ya Tuhan. Silakan aja. Dan aku memberikan izin kepadamu untuk membunuh mereka anak-anak Ayub." Setelah mendapatkan izin dari Allah, iblis segera melancarkan aksinya dengan menggoncang-goncang rumah Nabi Ayub. Kayak gempa itu sehingga seluruh putra beliau tewas tertimpa reruntuhan rumah tersebut. Matian anak Nabi Ayub beradaan. Akan tetapi Nabi Ayub tetap sabar sidin. Sabar ini hati itu tetap dingin, kada sarik lawan Tuhan. Karena anakku ini yang pun Tuhan juga terserah Tuhan dihidupkannya, dimatikannya. Nah, bahkan semakin mendekatkan diri kepada Allah, bertambah taqarrub ilallah Nabi Ayub, bertambah cinta kepada Allah. Ibaratnya tuh namun dipikirkan, alhamdulillah tak kurang tanggung jawabku. Nah, karena anak dia kan tanggung jawabnya dunia akhirat lah. Bila mati anak, apalagi lagi halus mati, belum balik misalnya mati, alhamdulillah. Kenapa? Aku kada bertanggung jawab kena, tak kurang tanggung jawab lawan Tuhan masalah anak nih. Lawan jo yang meninggal sebelum balik, insyaallah ya kena memberikan syafaat kepada mama abahnya. Kenanya di akhirat kena disuruh Tuhan menganakan itu. Ika masuk surga aja dah. Kada ulun dahon masuk surga, abah mama ulun kada dimasukkan ke surga berdulu. Oh, modelnya tah. Lalu mau ada mawai mama abahnya masuk ke surga, nyanyi masuk surga, nah beri syafaat. Maka iblis pun segera menghadap kepada Allah seraya berkata, "Wahai Tuhanku, izinkanlah aku merusak tubuh Ayub," supaya artinya nang bepenyakitan dah. Jawab Allah, "Aku memberikan izin kepadamu merusak seluruh tubuh Ayub kecuali hati dan akalnya nang kada rusak." Artinya kau aja tuh berpikir lagi akal masih normal, hati ya Allah. Iblis segera menemui Nabi Ayub yang ketika itu sedang bersujud kepada Allah. Dia duduk di hadapan Nabi Ayub, kemudian meniup kedua lubang hidung Nabi Ayub. Seketika itu sekujur tubuh Nabi Ayub terasa panas dan gatal, sehingga digunakanlah kuku-kuku tangannya untuk menggaruk sekujur tubuh. Gatalnya kan nyaman kan digaruk, ya Allah menggaruk sampai-sampainya kuku-kuku tersebut copot semuanya, paculan kuku. Kemudian Nabi Ayub menggosok tubuhnya dengan kain karena gatalnya, serta menggaruknya dengan pecahan genting atap ya Allah, dan batu. Tubuh Nabi Ayub tidak henti-hentinya digosok karena rasa panas dan gatal yang tak tertahankan lagi. Akibatnya daging-daging tubuhnya terkoyak-koyak dan rontok serta menimbulkan bau anyir. Akhirnya Nabi Ayub diusir oleh warga desa setempat dan ditempatkan di sebuah gubuk reot yang jauh dari permukiman penduduk. Kini Nabi Ayub tinggal di tempat yang terasing, tersisih dari pergaulan. Hanya istri tercintanya yang tetap setia mendampingi. Nang lainnya kada tahu lagi kisahnya, meninggalkan Nabi Ayub. Isi-isi nang lain dah. Dia adalah Rahmah, ngaran istri sini nang setia ini namanya Rahmah. Cocok ke Jepang, Rahmah itu artinya penyayangan orangnya. Yang dengan penuh kesabaran melayani apa yang menjadi keperluan suaminya. Nabi Ayub juga telah ditinggalkan oleh 3 orang pengikutnya yang telah beriman meski tidak meninggalkan agama mereka. Ada Aju dan Sidin tadi nang beriman dah.
meninggalkan si ninja, tapi tetap aja beriman orangnya. Cuman kadang lagi setia kepada Nabi Ayub. Nah, artinya apa ya? Artinya kan mendengar kisah ini luar biasa benar ujian yang diberikan kepada Nabi Ayub ini bertubi-tubi, tapi sini sabar artinya ganal benar kalau pahalanya tuh. Ganal bola pahalanya tuh. Nah, nang kayak itulah pahala yang diberikan kepada seorang suami dalam rumah tangga yang dia sabar menghadapi bini bamamai, bini durhaka. Kan kadang seberapa kalau teh misalnya bini bamamai, bini harat bopokok baranai ya gini nah. Baranai aja jangan jawabi pura-pura tulik. Sabar hati. Kan sampai blok-blok awak kita lah. Kan sampai abakar kemarin kita lah. Kan sampai hangus rumah kita lah. Kita sabar aja gitu nah. Nang kayak itu dapat pahala seperti pahala yang diberikan kepada Nabi Ayub. Artinya benar-benar pahalanya, pahala sabar menghadapi bini nang kada bagus akhlaknya tuh. Nah, pada suatu hari itu kisah Nabi Ayub tuh deh. Artinya luar biasa tuh. Pada suatu hari ini kisah yang lain pulang. Kisah-kisah orang sabar nih menghadapi bini durhaka nih. Termasuk akhlak mulia lah, bicarakan tentang akhlak mulia nih. Akhlak mulia apa? Sabar. Pada suatu hari ada seorang lelaki datang menghadap kepada sahabat Umar bin Khattab, maksudnya sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Umar bin Khattab. Terkenal aja sahabat Nabi ini, Amirul Mukminin ya Allah. Bermaksud untuk mengadukan kejelekan istrinya. Padahal Sayyidina Umar ini kan dulu sebelum masuk Islam itu nang paling dibencinya itu Nabi Muhammad, nang paling dimarahinya, disarikinya, pokoknya dibencinya, pokoknya anak membunuh Nabi Muhammad tuh. Orang yang paling dibencinya Nabi Muhammad. Coba ini bebarakan kuburan Nabi Muhammad. Ya sudah masuk Islam kata Sayyidina Umar, orang yang paling aku benci dulunya, sekarang orang yang paling aku cintai, yaitu Nabi Muhammad setelah masuk Islam. Jadi sahabat Nabi Muhammad kuburkin para kon Nabi Muhammad, ya kan? Nah, bermaksud untuk mengadukan kejelekan istrinya. Mungkin waktu itu Sayyidina Umar menjadi Amirul Mukminin sudah. Datang ibarat kata mengadukan curhat nih hendak kayak apa caranya nih aku nih hadapi istri yang jelek akhlaknya nih. Nah, di saat berdiri di depan rumah Sayyidina Umar menunggu sahabat Umar keluar, lelaki itu mendengar omelan istri Umar. Isakainya bini Sayyidina Umar itu memamai di rumah, memamai Sayyidina Umar. Sama aja artinya nasib ini aja. Sama aja juga nasib. Tapi sahabat Umar, maksudnya sahabat Nabi yang bernama Umar, diam 1000 bahasa. Maksudnya 1000 bahasa Allah. Nah, Sayyidina Umar itu kan terkenal dengan jagaunya ya Allah. Saking jagaunya iblis ke setan kayak beliong ya Allah. Iblis satu gang. Sayyidina Umar lewat situ aja iblis ya setan. Aku mencari jalan lain. Iblis ke setannya takutan. Saking jagaunya nih jagau karena membela kebenaran. Jagaunya nih karena imannya mantap. Iblis takutan. Tapi bini sidin pada takutan. Bini sidin Umar mamai. Nah, cuman bagaimana akhlak mulianya Sayyidina Umar? Walaupun Sayyidina terkenal tegas, keras, ya Allah, jagau, tapi bila dimamai bini, diam 1000 bahasa. Bukan Sayyidina Umar ini takut kepada bini karena bukan lawannya. Orang jagau itu, misalnya lelakian jagau, malawani ke bini ya. Pada jagau lagi lelakian tuh hakikatnya
Ibila jagau tuh lalakian belawan lawan lalakian juga itu baru jagau. Kita telah betampar lawan bini itu laki-laki yang lemah hakikatnya. Karena inya melawani yang bukan lawannya. Wan betampar tuh sama laki-laki. Ini istilah nang bayi jagawan malah kada boleh bang kita bayi jagawan. Coba ayam jagau tuh inya bersambung jagau ya Allah. Tadi dah kalau inya bersambung lawan nang betina atau makanya namanya ayam jagau. Artinya tuh apa? Bila kita telah di dalam rumah tangga, bini ini mamai, itulah bukan lawan kita. Amun bukan lawan kita tuh jangan dilawan berenai kita, bukan lawan kita. Lamun kita bini mamai kita tempeleng, sehingga acul giginya. Nah itu laki-laki pengecut itu, bukan gentleman itu. Laki-laki nang buju-buju laki-laki itu inya melawani nang sepadan noninya. Bebinian itu bukan lawan kita, inya lemah. Jadi Sayyidina Umar ini luar biasa. Sidin bisa memposisikan diri Sidin sebagai seorang laki-laki itu kada melawani. Coba kalau lalakian juga ambeling Sidin bener ya. Lalakian ini bini bebinian. Tidak memberikan jawaban sepatah kata pun. Barane ya Sayyidina Umar nih. Nah, karena Sidin tahu tentang hadis Nabi ini, ya Allah, sabar atas barangnya istri. Nah, dan Sayyidina Umar ini pun imamnya bini kadang buka tuh ada. Mungkin kita bisa mungkin kadang menjawab bini, cuman 3 hari dulu hilang. Kemana kah? Malam kayak itu. Itu kan ada sabar nggak nih, sabar tuh kan begana di posisi di situ juga menyandang. Itu namanya ada menyandang namanya buka tuh. Mau ya seorang di rumah ya di bini terus ya. Nah itu namanya kada menyandang akan ujian dari Tuhan. Menyandang tuh kan jauh. Menyaksikan kejadian itu lelaki nang hendak bilang lawan Sayyidina Umar tadi. Lelaki tersebut mengurungkan niatnya untuk menghadap kepada sahabat Umar. Sama aja nasib nih. Pamamayan juga bini Sidin kada bakutik juga dia bini Sidin. Boleh kako aja bahasa kitanya nah. Dia pun lalu pergi walau boleh kayak hendak boleh seraya berkata di dalam hati, apa jar? Kalau keadaan Amirul Mukminin saja seperti ini, apalagi diriku. Nah, Sayyidina Umar ini kan Amirul Mukminin, presidennya orang beriman, kayak ini, namanya apalagi aku ya. Aku udah mengadukan nasibku nih kepada Sayyidina Umar. Nah, boleh kayak. Nah, kemudian sahabat Nabi Sayyidina Umar keluar. Waktu itu Sidin keluar daripada rumah dan melihat lelaki tersebut mengurungkan niatnya, hendak bilang kalau kada jadi maka sahabat Umar memanggilnya kembali. Wahai saudaraku, apakah yang menjadi keperluanmu? Hendak perlu apa tadi ke sini? Kenapa dia dibulik pulang? Bahasa kitanya nih. Jawab lelaki itu, wahai Amirul Mukminin, aku datang untuk mengadukan kejelekan akhlak istriku. Maksudnya tuh bukan membuka aib ini adalah maksudnya kayak apa cara menghadapinya gitu. Nah, maksudnya solusinya kayak apa? Itu bukan membuka-buka aib ini ada. Dan sikap-sikapnya yang menyakitkan hatiku. Ini kok nih menyakiti hatiku terus. Nah, kemudian ya laki-laki tadi, aku menyaksikan sendiri bahwa istrimu juga berbuat hal yang sama. Kalau demikian keadaanmu, apalagi keadaanku? Jawab sahabat Umar, sahabat Nabi yang bernama Umar. Lalu Sayyidina Umar menasihati nih. Wahai saudaraku, bicara Sayyidina Umar nih, aku rela atas ucapan jelek istriku.
karena hak-haknya yang semestinya aku penuhi. Aku rela atas ucapan jelek istriku karena hak-haknya yang semestinya aku penuhi. Artinya aku nih belum lagi sepenuhnya menunaikan hak-hak kewajiban kepada istriku. Jadi seandainya inya nih bermamai ucapan jelek, aku nih biasa aja gitu nah. Karena aku nih merasa diriku nih masih kurang dalam menunaikan hak yang semestinya aku penuhi. Nah, dia memasak makanan untuk biniku tuh. Yang seharusnya kan itu bukan kewajibannya. Bujur kalau itu dalam syariat kita, bini itu memasak dalam rumah tangga itu kan wajib, sunat aja. Nang inya tuh wajib melayani di ranjang, bersolek, berhias untuk kita. Itu aja. Adapun bahasa sapo, bahasa tapas, memasak, menyayangi iwak itu kan wajib. Kada wajib. Makanya kan kalau orang tuh di Arab menurut Isa bila hendak kawin tuh menyediakan gedung ya lah, membantu. Ya orang-orang kita nih jadi tikawi, jadi membantunya tuh. Karena dalam hukum Islam ya kalau istri itu kan wajib bertapas. Kada wajib memasakkan kita nya melayani di ranjang, berhias itu nang itu aja nang wajib untuk kita. Jadi alhamdulillahnya orang-orang Indonesia bini-bini kita jangan kayak lebih dari ikong lah. Bini kita orang Indonesia dan adat istri adat orang Indonesia ini inya hakun haja bian menggawi. Walaupun itu bukan kewajibannya, hakun haja nya bertapas, bahasa sapo, memasak desan kita, menggadu anak kita, menyusui anak kita, hakun hajainya padahal itu kan wajib. Jadi seandainya memamai kita dah, itu kada seberapa. Biasa aja nih tuh masih banyak kekuranganku nih. Kada terpenuhi kepada inya, kada menyediakan pembantu, kada membantuinya dalam rumah tangga. Jadi bila inya memamai berkata jelek itu biasa aja nih tuh. Jadi aku nih tahu diri. Seharusnya aku nang minta maaf kepada inya. Sayyidina Umar tah. Itu kan ini pelajaran bagi kita nih. Nah, oleh karena itu kita sebagai seorang suami nih, karena kita nih orang nang kada sugih juga, kada diisi pembantu di rumah, jadi gani ipang bini kita dalam rumah tangga. Basuhi pang juga nang basuhan nang piring-piring, jangan inya aja tah. Gani itu ya bantui. Mungkin inya uyo kada tapas kita pang juga membantuinya menapasakan baju, menyapui rumah, menjarang banyu, masak, menyiangi iwak, tulak ke pasar cari iwak, kita pang juga bantuinya. Jangan inya terus, pada itu bukan kewajiban inya. Nah, oleh karena itu seandainya inya bermamai berkata jelek itu kada seberapa nih tuh. Biasa aja dengan pengorbanannya hari-hari untuk kita, untuk anak-anak kita. Kadang-kadang kita inilah melihat kejelekannya aja, nang kebaikannya tuh nah kada kita lihat kepada bini kita. Padahal inya kada minta upah. Inya mengabdikan dirinya kepada kita berhadam, hari-harinya bermasak. Kada dari inya minta upah. Cuman oleh karena itu jangan juga kita memposisikan istri itu sebagai pembantu, jangan. Makanya Nabi kita kan termasuk akhlak Nabi kita sidin tuh membantui pekerjaan rumah tangga. Kada gengsi mengerjakan pekerjaan rumah demi membantu keluarga sidin di rumah. Napa tadi lah bahwa istriku juga berbuat aku rela atas ucapan jelek istriku karena hak-haknya yang semestinya aku penuhi. Dia memasak makanan untukku. Sidin Omar nih menyebut-nyebut kebaikan istri Sidin nih. Membuat roti untukku, karena bahari itu biarlah membuat roti itu. Karena orang Arab itu makan roti kalau dari gandum. Gandum itu ditutup dulu, menutup dulu sampai lanik. Mbah tuh diadun pulang. Diadun. Mbah tuh
nyalakan api, hari kan itu kompor, nah diandak ditumpu api, roti itu dibalik supaya masak. Itu gawian bebinian kan uyuhnya. Jadi nyebab mama itu biasa aja nih, kada seberapa dibandingkan pengorbanannya membuat roti untukku, mencuci pakaianku. Apalagi bahari kan ada mesin cuci. Oh ini nyaman, sudah ada mesin cuci. Dan menyusui anakku ulangan. Uyuh ya dalam rumah tangga. Nyusui, maka malam-malam kita lelakiannya mana jugurinya kelak. Kita bila anak menangis tuh mamanya nang bangun. Yalah, nang menyusui nang begadang tuh mamanya kita nih guringnya mengaruh. Nah, karena kehadirannya maka hatiku menjadi tentram. Maksudnya tuh menjadi tentram tuh beban kone bakurang. Coba dengan berkat ada bini membantu dalam rumah tangga, bakurang kalau nang pekerjaan kita. Jadi tentram, terhindar dari perbuatan haram pulang. Ibaratnya tuh berkat bini bermasak di rumah kan mau warung jeblay dulu kan ibaratnya tah mau warung jeblay melihat binian nang toilet aurat nah terhindar dulu dari perbuatan haram. Inya pulang melayani bini melayani kan alhamdulillah kada tulak kemana dulu kada mencari nang haram ya Allah. Nah, ada bini di rumah inya pulang melayani. Nah, itulah sebabnya aku selalu bersikap rela atas segala perlakuannya kepadaku. Lelaki itu berkata, wahai ini nasihat sebenarnya lah, nasihat daripada Sayyidina Umar untuk kita seberataan. Bukan lakian nih, bukan nang suami-suami nih. Wahai Amirul Mukminin, apakah aku juga harus bersikap demikian terhadap istriku? Nang pamamayan itu ya, nang kan bagus akhlak gitu. Sahabat Umar menjawab, wahai saudaraku, bersikap diam atas perlakuan istri merupakan perkara yang mudah dan hanya sebentar. Ibarat paling setempat nih mama itu kan ini juga mama seharianan nyana uyuh. Yalah, mama itu biarlah sajam kan uyuh. Dia ibaratnya berceramah. Inya bila uyuh ambil gina. Hanya sebentar aja. Tapi mendatangkan manfaat yang besar. Kenapa? Iya dapat pahala sabar deh. Sabarnya satu mati juga. Pemainya satu mati juga. Ini oyo ambil Di dalam sebuah hadis ditegaskan. Ada hadisnya ulang. Waman sabarat. Ini bebinian lah. Kalau tadi kan lelakian ya lah. Lelakian yang sebelumnya dia hadis lelakian sabar kepada jahat perangai istrinya. Kalau ini bebinian nang sabar nah. Jadi ingat situ tadi kisahnya lah akan mendatangkan manfaat yang besar titik. Ingat situ nang kisah sini namanya. Ini bahasa pulang kisahnya. Ini kisah nang bebinian pulang sabar nih atas apa perangai jahat laki. Dan di dalam sebuah hadis ditegaskan ujar Nabi waman sabarat ala su'i khuluqi zawjiha a'taha Allahu minal ajri misla sawabi asiyata imraati fir'aun, yang artinya barang siapa bersabar atas kejelekan suaminya. Jadi kan adil kalau hadis Nabi nih tadi itu bagaimana sikap sabar seorang suami kepada istri yang durhaka. Ini pulang bagaimana sabar seorang istri menghadapi laki yang jahat perangainya. Sabar kena dibalas Tuhan kena pahalanya gonol jua. Nya bisa juga nang dalam rumah tangga tuh bininya nang pemamayan lakinya sabar. Ada juga nang lakinya sabar bininya pemamayan. Atau lakinya pemamayan bininya sabar. Nah, jadi lengkap aja dalam agama kita nih kayak apa cara menghadapinya nih. Sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW semenjak 1400 tahun yang silam sudah. Barang siapa bersabar atas kejelekan suaminya ini bon binian nih.
maka Allah memberikan pahala kepadanya, kepada bebinian itu, istri itu, pahala seperti pahala Asiyah istri Fir'aun. Cuman dalam kalimat itu bukan zaujati Fir'aun, bukan, tapi imraati Fir'aun. Tadi sebagian ulama mengatakan Asiyah itu imraati Fir'aun, bukan zaujati Fir'aun. Kalau zaujah itu kan istri. Coba kalau di sini itu maknanya istri. Perempuan Fir'aun. Kenapa disebut dengan imraati bukan zaujati? Karena menurut cerita si Asiyah ini walaupun dia itu statusnya istri Fir'aun tapi tidak pernah disentuh oleh Fir'aun. Artinya orangnya masih perawan sampai meninggal dunia. Karena Fir'aun ini ibaratnya tuh tertarik kepada kecantikan Asiyah. Lalu dia pun melamar Asiyah, kisahnya ya Allah, si Fir'aun ini. Cuman Asiyah menolak. Kenapa? Karena Fir'aun ini orang nang sombong, nang mengaku Tuhan. Dah kunai Asiyahnya. Tapi si Fir'aun mengancam-ngancam. Wahai Asiyah, kalau kamu tidak mau menikah denganku, maka kedua orang tuamu akan aku jebloskan ke dalam penjara dan aku siksa. Lalu terancamlah Asiyah ini Fir'aun ini bujuran mengancam lah, tadi incan ada. Akhirnya terpaksalah si Asiyah menerima pinangan Fir'aun. Akhirnya menikah. Cuman Asiyah ini berdoa setiap malam kepada Allah. Asiyah ini dia beriman kepada Allah, beriman dengan Nabi Musa secara diam-diam, tidak ada terang-terangan. Dia berdoa. Ada Allah dalam halaman 22 tuh, wa najjini min fir'aun wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalim. Ada dalam riwayat yang lain, selamatkanlah ulun ya Allah daripada Fir'aun, disentuh Fir'aun. Jadi bila Fir'aun masuk kamar hendak menyetubuhi Asiyah, lalu diserupakan Tuhan setan yang berbentuk Asiyah. Jadi Fir'aun tuh mantuk setan dia setiap malam. Asiyah nang asli selamat. Jadi Asiyah nang asli itu perawan sampai sedini meninggal dunia. Makanya disebut dengan imraati Fir'aun, bukan zaujah Fir'aun. Bukan istri Fir'aun tapi perempuan Fir'aun. Nah, karena Fir'aun tidak pernah menyentuh, karena Tuhan menyelamatkan si Asiyah. Asiyah adalah putri Muzahib. Dia beriman kepada Nabi Musa di saat berhasil mengalahkan para tukang sihir yang menjadi anak buah Fir'aun. Kan bubuhan tukang sihir ada, tukang sihir anak buah Fir'aun yang disuruh menghadapi Nabi Musa. Tukang sihir ini kan dengan sihirnya Allah, lalu ular-ular ya Allah, ada ular-ular. Tali yang berubah jadi ular-ular hendak manu Nabi Musa, lalu tongkat Nabi Musa ditimba jadi ular besar. Ular besar ini memakan nih ular halus nih tuh. Itu para tukang sihir Fir'aun itu seberataan melihat mujizat Nabi Musa, beriman dengan Nabi Musa berataan. Beriman dengan Nabi Musa, termasuk Asiyah melihat mujizat Nabi Musa, beriman dengan Nabi Musa. Akhirnya sarikai Fir'aun ini. Lalu ditangkapinya oleh Fir'aun nang bubuhan tukang sihirnya, lalu disalib. Mati keadaan disalib. Tapi mati beriman kepada Allah. Fir'aun ini ikam hanya sekali melihat keanihan-keanihan beriman. Aku rancak dah melihat keanihan-keanihan kepada Musa ini. Aku pada beriman. Jar Fir'aun nih. Ingin sedikitlah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita seberatan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحينا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان واحشرنا يوم القيامة في زمرة أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Adapun malam Sabtu yang akan datang kita pengajian libur karena malam Sabtu itu kita ada acara peringatan Maulid Nabi di masjid ini. Jadi diundang berataan yang hadir malam Sabtu yang dihadap ini kita beracara Maulid Nabi di masjid ini.